Halo semuanya, selamat datang di video SPP Singkat Padat Paham bersama pemateri Anda, saya Ayu Putriyanti, satu hari, satu materi. Dengan materi kali ini, teori perkembangan moral. Yang pertama ada teori dari Piaget, bagian dari teori perkembangan kognitif, di mana kemampuan kognitif menentukan kemampuan anak untuk memahami situasi sosial. Perkembangan moral melalui tahap yang bisa diprediksi. Moral reasoning ini sifatnya egosentrik. Nah, Piaget membagi moralitas menjadi dua, yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom. Selama periode moralitas heteronom, anak secara konsisten dihadapkan pada orang tua dan orang dewasa lainnya, yang memberitahu mereka apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pelanggaran aturan diyakini akan mendatangkan hukuman otomatis. Biasa menggambarkan anak-anak pada tahap ini menilai moralitas perilaku berdasarkan konsekuensinya. Mereka menilai perilaku buruk jika menghasilkan konsekuensi negatif, meskipun niat awal pelakunya baik. Moralitas otonom muncul ketika dunia sosial anak berkembang hingga mencakup lebih banyak teman sebaya. Melalui interaksi dan kerjasama dengan anak-anak lain, gagasan anak tentang aturan dan moralitas mulai berubah. Biasa juga mengamati bahwa anak-anak cenderung mendasarkan penilaian moral pada niat pelaku dibandingkan konsekuensi tindakannya. Anak-anak seringkali terlibat dalam diskusi tentang keadaan hipotesis yang mungkin mempengaruhi peraturan. Nah, di sini ada dua anak, yaitu Budi dan Sinta, dihadapkan pada suatu kasus. Anak laki-laki memecahkan 15 cangkir secara tidak sengaja, sementara seorang anak perempuan memecahkan satu cangkir ketika dia mencoba mencuri kue. Siapakah yang harus mendapatkan hukuman? Budi menjawab, anak laki-laki, karena dia memecahkan lebih banyak gelas. Sementara Sinta menjawab, anak perempuan, karena dia mencoba mencuri kue. Di sini, Budi memiliki moralitas heteronom, sementara Sinta memiliki moralitas otonom. Selanjutnya ada teori dari Colbert. Perkembangan moral dalam pandangan Colbert lebih pada penilaian moral yang berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu tindakan dianggap baik atau benar ataupun buruk atau salah oleh seseorang. Penalaran terus berkembang sehingga ada tahap-tahap moral yang menunjukkan tingkat penalaran dalam menilai situasi moral. Nah, tahapannya itu dibagi menjadi 6 tahap, di mana tingkat prakonvensional yaitu ada tahap 1 dan 2, tingkat konvensional ada tahap 3 dan 4, dan tingkat pasca konvensional ada tahap 5 dan 6. Sebagai contoh, suatu hari di sekolah terjadi pertengkaran. Tommy sedang dipukuli kakak kelas. Nah, mari kita lihat bagaimana orang menanggapi kejadian tersebut. Saiful yang melihat temannya dipukul berkata, "Wah, temanku sedang dipukuli, tapi kalau dibantu nanti takutnya dihukum sama keamanan. Wah, takut banget nih sama keamanan." Akhirnya Saiful hanya diam melihat pertengkaran tersebut. Siti yang melihat Tommy dipukuli ikut membantu Tommy. Dia sudah tahu akan kemungkinan ia dipukuli juga, tapi mungkin suatu saat Tommy juga akan membantunya. Nah, Indri yang melihat pertengahan tersebut ingin ikut campur, namun ketika ia melihat semua orang menonton, ia memilih diam. Ia ingin semua orang melihat bahwa ia adalah gadis yang baik, sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat. Teju datang dan menghentikan perkelahian. Ia merasa penting untuk mengikuti aturan yang ada. Ia merasa ini tugas untuk menghentikan kekacauan ini. Sementara Pak Eko yang melihat pertengkaran dari jauh merasa Tommy pantas mendapatkannya, karena kemarin ia memukul adik kelasnya hingga menangis. Ia berpikir aturan akan pantas jika memiliki tujuan yang benar, walau dengan jelas peraturan sekolah melarang perkelahian. Apakah peraturan benar-benar bermanfaat bagi seluruh warga sekolah? Gumamnya. Akhirnya, semua orang yang terlibat dipanggil di ruang keamanan, di mana Bu Ayu telah menunggu mereka. Ia menjelaskan peraturan di sekolah dan kenapa peraturan itu ada. Bu Ayu berkata, aturan akan valid
bila didasarkan akan keadilan, maka semua orang berkewajiban untuk tidak menaati aturan yang tidak adil. Menurut Bu Aya, moral tertinggi adalah belas kasih sayang. Ia percaya bahwa semua orang harus belajar memahami sudut pandang satu sama lain. Nah, Saiful dan Siti menunjukkan tahap prakonvensional. Saiful dengan rasa takutnya terhadap keamanan dan Siti oleh kepentingan pribadinya. Keduanya menilai benar atau salah berdasarkan konsekuensi langsung mereka harapkan bagi diri sendiri dan bukan berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, sementara Indri dan Tejo menunjukkan tingkat konvensional, Indri merespon akan tekanan dari teman dan masyarakat sekolah. Sementara Tejo mengikuti peraturan yang ada. Mereka menilai benar berdasarkan apa yang dianggap benar oleh masyarakat. Dan pada tingkat ini, keadilan peraturan jarang dipertanyakan. Nah, Pak Tejo dan Bu Aya menunjukkan tingkat pasca konvensional. Pak Tejo menyadari semua menjadi rumit karena siswa tidak mematuhi aturan yang sejalan dengan etika dan moral sendiri. Buaya mengikuti gagasan etis universal, sama sekali tidak berubah dengan apa yang diberikan masyarakat ataupun peraturan yang berlaku baginya. Selama sesuatu diselesaikan dengan belas kasih, oleh karena itu, perilaku yang benar tidak menjadi alat untuk mencapai tujuan, melainkan menjadi tujuan itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya dan terima kasih sudah menonton video ini.